Anak kita harus tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang mengatur hidupnya, kemana tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Jawabannya semua untuk Allah. Siapa yang menciptakan anak kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup anak kita? Allah. Kemana tujuan anak kita nanti? Allah. Semua tanamkan. Maka ini penting. Anak itu dalam kehidupan orang tuanya berpotensi ada 4 statusnya. Ada berapa? Jadi anak itu nanti akan tumbuh statusnya jadi 4. Yang pertama, anak itu jadi perhiasan bagi orang tuanya. Jadi apa? Sesuatu yang membanggakan bagi orang tuanya. Bunda, teteh, sayang, kita tuh suka bangga sama anak kita kan? Ya enggak? Anak kita baru bisa bicara, ayah, bunda, seneng enggak? Anak kita baru belajar berdiri, seneng apa enggak? Kemana-mana cerita gitu kan? Ustadz, alhamdulillah anak aku mah ranking 3. Oh Masya Allah. Dari berapa orang? 3 orang. Oh, tapi dia tetap bangga juga. Ada kebanggaan lah pokoknya mah. Cerita gitu. Dulu ya bunda mohon izin, mohon maaf. Kan sekarang udah ada HP-nya. Kadang-kadang anak bicara dikit divideoin gitu ya. Baru bisa makan dikit divideoin. Ada kebanggaan. Ketemu sama siapapun itu yang kita bicarakan. Kebanggaan. Jadi perhiasan. Yang kedua, anak itu bisa menjadi apa? Penenang hati, penyejuk mata. Qurrata a'yun. Apa? Qurrata. Apa itu qurrata a'yun? Penyejuk hati, penyejuk mata. Biasanya kita secapek apapun di luar, pulang ke rumah bisa hilang capeknya kalau lihat apa? Betul? Saya waktu awal-awal punya anak, pulang ke rumah yang dicari bukan istri saya. Yang dicari siapa? Anak saya. Bunda, mana Yasmin? Anak saya namanya yang pertama Yasmin. Kata istrinya, kata istri saya, kenapa nggak nyari bunda? Nges ayah di dia mana? Emang nggak ada ayah di dia ayah. Gitu cerita temernya. Tapi akhirnya nggak pernah gitu. Tara kita namanya. Bunda punya anak 2, punya anak 3. Bicara capek pasti capek. Tapi nikmat atau enggak? Qurrata a'yun. Punten, suami istri pasti ya ada konfliknya, ada masalahnya, ada beda pendapatnya. Ada nggak kira-kira? Dan biasanya yang mengakurkan siapa? Karena anak. Betul? Anak bisa jadi qurrata a'yun. Seorang ayah banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari, mencari alamat. Capek dia kerja, tapi terasa nggak capek karena buat siapa? Qurrata a'yun. Anak jadi penyejuk hati, penyejuk mata. Nah yang ketiga, nauzubillah ya. Yang ketiga, anak itu bisa menjadi fitnah bagi orang tuanya. Jadi apa? Anaknya bikin salah. Yang ditanya siapa? Ini anak siapa sih? Betul gak? Anaknya bikin kriminal. Yang orang lain cari siapa? Orang tua. Anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Dan yang keempat, naudzubillah summa naudzubillah, anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Jadi apa yang keempat? Musuh. Bunda, teteh, sayang, yang namanya musuh itu kan luar biasa. Anak benci sama orang tuanya. Sekarang ada apa enggak? Anak minta sesuatu sama ayahnya. Ayahnya nggak bisa beliin. Anaknya bunuh ayahnya. Ada nggak? Kemarin kita baca berita. Ada seorang anak yang tega memenjarakan ibunya. Ada nggak? Musuh. Anak jadi musuh bagi orang tuanya. 1, anak jadi perhiasan. 2, anak jadi qurrata a'yun.
3 anak jadi fitnah, 4 anak jadi musuh. Kira-kira bunda yang ada di sini kalau ditanya, kalau diurutkan 1, 2, 3, 4, kira-kira anak kita masuk kategori yang mana? 1, 2 atau 3, 4? Kita tuh berharap anak kita masuk 1, 2 bukan 3, 4, betul? Berarti kembali lagi, peran siapa yang paling penting? Orang tua. Nah pertanyaannya, apa tugas utama orang tua itu? Bunda buka surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat 6. Oke. Coba Bunda buka. At-Tahrim itu surat keberapa? Surat keberapa? Surat ke 66. Surat ke benar? Surat ke 66 ayat 6 berarti ya. Nah, betul. Ayat berapa? 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum. Jagalah diri kamu sekalian. Wa ahlikum, dan keluarga kamu sekalian. Naro, dari siksa api neraka. Perhatikan ini Bunda. Tugas orang tua pertama itu didik diri sebelum didik anak, kira-kira begitu. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Banyak di antara kita, mohon maaf, sibuk pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal dalam ayat ini yang pertama kali diperingatkan siapa? Jaga diri kamu sekalian. Berarti didik diri sebelum didik anak. Solehkan diri sebelum solehkan anak. Berarti jadi orang tua itu kudu belajar atau tidak? Kudu jadi soleh atau tidak? Bukan semata-mata agar anak kita soleh, bukan. Tapi yang lebih penting bagaimana kita juga jadi orang tua yang soleh. Karena ketika orang tuanya soleh, maka orang tua itu akan mengantarkan kesolehan kepada anaknya. Berarti Ustadz, kalau orang tuanya sudah belajar jadi soleh, maka nanti orang tua ini akan punya pola pendidikan untuk anak. Nah, bagaimana cara Al-Quran mendidik anak? Bunda buka salah satunya surat Luqman. Yang tadi Bunda Mina sedang bahas sebenarnya. Surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan untuk mendidik anak. Surat apa? Luqman, surat ke-31 ayat 12 sampai 19. Di dalam ayat-ayat tersebut setidaknya ada 4 pola pendidikan yang harus Bunda hadirkan kepada anak. Agar anak kita menjadi anak yang soleh. Betul? Jadi setelah tadi orang tuanya udah belajar soleh nih. Kitanya tahu diri begitu, sadar diri. Maka nanti ada pola pendidikan anak. Di surat apa? Luqman. Ayat berapa? 12 sampai 19. Baik. Yang pertama. Pendidikan yang harus dihadirkan kepada anak adalah pendidikan tauhid. Pendidikan apa? Keterangannya ada di surat Luqman ayat 12-nya. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata aniskur lillah. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bersyukurlah kalian kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Pendidikan pertama yang harus Bunda tanamkan kepada anak adalah pendidikan tauhid. Anak kita harus tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang mengatur hidupnya, kemana tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup. Jawabannya semua untuk Allah. Siapa yang menciptakan anak kita? Allah. Siapa yang mengatur hidup anak kita? Allah. Kemana tujuan anak kita nanti? Allah. Semua tanamkan. Maka ini penting. Kalau pendidikan tauhidnya sudah nempel di anak kita, dia akan punya kekuatan untuk melangkah. Kenapa? Karena dia tahu dia diciptakan oleh Allah dan pasti nanti pun akan kembali kepada. Berarti rumusnya, pendidikan agama itu penting atau tidak? Pendidikan agama itu penting aja, penting banget. Puntennya, AA bukan mengkritik, tapi biasanya kita lebih gelisah kalau anak kita belum bisa calistung daripada anak kita belum tahu urusan agama. Betul nggak? Kalau anak kita belum bisa baca, belum bisa nulis, belum bisa ngitung, kayaknya langsung stres. Engke kumaha? Mana rek jadi naon? Tapi kita suka lupa. Kalau anak kita akidahnya nggak kuat, tauhidnya nggak kuat, rapuh anak itu. Maka kalau Bunda cari sekolah, kalau Bunda cari pendidikan, kalau Bunda cari tempat untuk menyekolahkan anak di usia dini, cari sekolah yang menanamkan karakter tauhid dalam dirinya. Dan izin Allah, di Bogor udah ada, di Sentul udah ada. Gak usah jauh-jauh. Tazkiyah Global Islamic School. Pendidikan karakter pertamanya tentang tauhid. Diajarkan tentang tauhid, mengenal Allah, siapa Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nempel ke anak kita. Kalau itunya kuat, yang lainnya pasti ngikutin. Sekarang Bunda, biasanya masih ada nggak di antara kita yang gelisah kalau anak belum bisa baca? Masih ada nggak yang gelisah kalau anak belum bisa nulis? Masih ada nggak yang gelisah kalau anak belum bisa ngitung? Tapi ada nggak yang gelisah kalau anak kita belum kenal sama Allahnya? Coba tanya, man robbuka? Tanya tuh. Siapa Tuhanmu? Siapa mah? Sahanya, sahawe atuh tuh. Pabelit jadina. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nggak tahu. Aina kiblatuka? Kemana kiblatmu? Nggak tahu. Ma imamuka? Apa panduan dalam hidupmu? Nggak tahu tuh. Rukun Islam ada berapa? 5 mah, 6 ah, 5 ah, 6 ah, 5 ah. Jadi debat. Rukun iman ada berapa? Debat panjang. Akidah tauhid penting atau tidak? Cari, ini pendidikan utama pertama. Akidahnya kuat, tauhidnya kuat, mantap. Baginda Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah pertama kali, yang ditanamkan apa? Tauhid. Yang dikuatkan kepada para sahabat apa? Tauhid, akidah yang kuat. Kalau ininya kuat, tauhidnya kuat, maka akan kuat semuanya. Karena dia yakin tuh. Makanya sekarang kan ada penyakit banyak tuh anak-anak sekarang tuh. Insecure, overthinking. Ada gak yang begitu tuh? Insecure yang minder, stres, frustasi, ya kan? Kalau temennya berprestasi, dianya iri. Kalau temennya duluan nikah, dia stroke ringan. Ada tuh. Ah, kenapa stres? Ini apa coba masalahnya? Tauhid. Akidah yang kurang. Makanya mohon maaf. Ada yang bunuh diri. Ada yang stres. Ada yang frustasi. Nauzubillah. Ujungnya narkoba. Nauzubillah. Ini karena apa awalnya? Tauhid yang kurang. Akidah yang kurang. Maka pastikan pendidikan pertama adalah apa? Tauhid dan akidah kita. Yang kedua, pendidikan yang harus dihadirkan adalah pendidikan akhlak. Pendidikan apa? Akhlak. Akhlak kepada siapa saja? Ada 3 di ayat ini. 1, akhlak kepada Allah. 2, akhlak kepada orang tua.
3, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada Allah. Lihat surat Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Akhlak yang pertama sama Allah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Tauhid lagi nih. Maka akhlak yang pertama, dia fokus melakukan apa yang Allah cintai, meninggalkan apa yang Allah benci. Yang kedua, akhlak kepada orang tua. Ingat, ridallah fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka bencinya. Ayat ke-14-nya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Bunda perhatikan. Sekarang yang namanya anak, banyak gak yang gak sopan sama orang tuanya? Banyak gak anak sekarang yang lupa sama orang tuanya? Nauzubillah, ada gak anak yang durhaka sama orang tuanya? Maka bunda tanamkan ke anak kita untuk memuliakan orang tuanya. Gimana cara mulainya? Sederhana. Bunda, kalau masih punya orang tua, tunjukkan cara kita berbakti kepada orang tua kita di depan anak kita. Agar anak kita melihat, oh mama kayak begitu ya perlakukan ibunya gitu. Maka nanti anak kita akan lihat, berarti aku pun harus seperti mama memperlakukan orang tuanya. Jelas tidak? Jelas tidak? Maka izin, kalau anak kita masih punya nenek, punya kakek, berarti orang tua kita kan, perlakukan dengan baik. Dia akan nyontok. Karena ada kisah begitu kan. Ketika satu kali nenek kakeknya itu kan makan bareng di meja makan, tapi dipisahin sama ibunya tuh ke sana. Anaknya nggak mau makan. Ditanya, kenapa kamu nggak mau makan? Nggak mau makan katanya. Kenapa mama perlakukan orang tua mama nggak baik, dijauhkan gitu. Sedangkan mama fokus dengan makanan mama. Ternyata anak tuh ngelihat. Dan ingat ya, anak itu peniru paling jitu. Apa yang dilihat sama anak terekam dalam otaknya. Betul nggak? Maka bunda, teteh sayang, ajarkan anak kita untuk berbakti sama orang tua. Sedih sekarang tuh. Sedih kalau ada anak yang durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah ya. Kata Nabi, kalau ada perbuatan yang siksanya langsung disegerakan di dunia, itu ada 2. 1, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Dan yang kedua, zolimnya seseorang kepada orang yang lain. Itu disegerakan siksanya di dunia. Maka ajarkan anak kita untuk bersyukur. Nah, ini orang tuamu nah. Gimana pun orang tuamu, ini orang tuamu nah. Yang melahirkanmu nah. Yang membesarkanmu nah. Yang menjagamu nah. Yang mendidikmu nah. Gitu. Tanamin ame anak kita. Karena mohon maaf, ini kalau nggak ditanamin, anak kita lama-lama jadi lupa. Bahkan benci sama orang tuanya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau anak udah benci, berarti ada pola yang harus kita hadirkan di dalamnya. Dan yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Lihat, surat masih surat Luqman ayat ke-15-nya. Ya, bagaimana kita ditumbuhkan untuk berbuat baik dalam diri kita. Nah, jadi orang harus baik. Jadi orang harus baik. Ama siapapun harus baik. Dan itu harus jadi apa? Bekal untuk diri kita sendiri. 1, pendidikan apa? Tauhid. 2, pendidikan apa? Masuk yang ketiga.
pendidikan ibadah. Apa? Ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Insyaallah. Apa di antaranya? Ayat ke-17-nya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Lihat. Ibadah mahdhah, ghair mahdhah. Ibadah utama yang harus ditanamkan adalah sholat. Apa? Cek. Jika anak bunda sudah usia 7 tahun ke atas, cek sholatnya. Udah bisa belum gerakan sholatnya, bacaan sholatnya? Penting. Penting. Naik lagi nanti yang terakhir, pendidikan adab atau etika. Mana keterangannya? Ayat 18 dan ayat 19. Apa di antaranya adab itu? Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan wajah dari manusia dan janganlah berjalan dalam keadaan sombong. Adab. Terus apa lagi? Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Adab. Jadi ada berapa pendidikan? 4. 1 pendidikan apa? 2 3 4 adab. Nah, coba Bunda, kalau nanti cari sekolah, cari yang punya pola pendidikan ini. 4. Kenapa? Ini akan mengantarkan nanti anak kita menjadi pribadi yang kita inginkan, menjadi orang yang soleh. Insya ini ikhtiar kita. Ustadz, kami udah nyari pola pendidikan ini, udah ketemu. Tapi gimana cara mengajarkannya, cara mengelola anak kita? Maka Imam Ali bin Abi Thalib punya rumus. Rumus pendidikan untuk anak. Rumusnya 7 kali 3. Berapa? Udah ketemu rumusnya nanti 7 kali 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Oke. Usia anak 0 sampai 7 tahun. Perlakukanlah anakmu seperti raja. Seperti apa? Maksudnya gimana Ustadz? Sayang, nyaah sama anak. Perlakukan dia. Beri apresiasi. Puji. Banggakan dia. Raja gimana sih raja? Ya kan? Dirawat sama dia kita, makannya teratur, betul? Tidurnya teratur. Jadikan dia seperti apa? 0 sampai 7 tahun. Usia 8 sampai 14 tahun. Perlakukanlah anakmu seperti tawanan. Seperti apa? Gimana tawanan itu? Agak keras sedikit. Tegas sedikit. Ya. Jangan jadi kemudian yang manja-manja lagi udah agak mulai berubah tuh. Kasih reward, kasih punishment. Kalau enggak begini, begini. Kalau enggak begini, begini. Kalau kamu begini akan begini. Kalau enggak akan begitu. Jelasin tuh. Tawanan. Jadi ngerasa kok ini enggak boleh, kok ini enggak boleh. Ingat, tegas. Bukan kasar ya, tegas. Keras boleh, bukan kasar. Kasar tuh kan enggak ada alasan tiba-tiba tabok ya. Nyekek, gantung, itu mah parah itu mah. Bukan kasar ya, keras. Punya rules. Bikin aturan sama anak. Nah, kamu begini. Jam segini harus begini. Gimana sih dia ngerasa bahwa kok kayaknya keras banget. Buat anak kita. Makin dia terkekang dengan apa yang kita hadirkan, makin tahu tuh. Nanti usia 14 ke atas sampai 21 tahun, perlakukanlah anak seperti sahabat. Seperti apa? Ajak ngobrol, ajak diskusi, ajak dialog. Jelas tidak? Ulangi. 0 sampai 7, perlakuan seperti apa? Raja. 8 sampai 14, seperti tawanan. Ya, 14 sampai ke atas, seperti sahabat. Dan itulah yang bisa kita hadirkan. Jadi kalau pola pendidikannya sudah rapi, cara mengelolanya sudah ketemu, insya Allah
kita akan mendapatkan anak yang sesuai kita inginkan. Tapi nanti gimana? Perasaan aku sudah melakukan ini tapi enggak juga. Jangan khawatir. Tugas kita itu hanya berikhtiar. Jadi orang tua itu ada pahalanya atau tidak? Besar enggak pahalanya? Besar aja, besar banget. Bunda sayang, apa yang bunda lakukan kepada anak itu akan menjadi catatan amal pahala kebaikan di hadapan Allah. Kalau anak kita sesuai dengan kemauan kita, itu bonus dari Allah. Kalau belum sesuai, jangan putus asa. Karena tetap bunda mendapatkan pahala terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar saja jadi orang tua yang baik. Belajar saja jadi ibu yang baik. Dan kekuatan ujungnya adalah apa? Doa. Apa? Doa. Maka pesan Ahilman, bunda sayang, jangan pernah lepas mendoakan anak kita. Titip sekali ya, setiap selesai sholat minimal bacakan doa. Salah satu doa yang diajarkan doanya Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Dan semua keturunan Ibrahim itu bagus semua. Jadi nabi bahkan. Apal gak doanya? Coba Ahilman sekali, bunda sekali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah, pola pendidikannya sudah, tinggal praktekin. Dan biasanya prakteknya itu sulit. Sulit alias susah. Makanya harus betul? Gak apa-apa susah, makin sulit gak apa-apa. Karena makin sulit ujiannya, makin besar pahalanya. Saya yakin setiap orang tua diuji dengan anaknya masing-masing, betul? Mulai hari ini, ojo dibandingke ya. Jangan bandingin anak kita sama siapapun. Adek kakak aja jangan dibandingin. Kamu mah beda sama kakak kamu, jangan. Kata adeknya, ya udah, anak mama mah kakak doang, aku mah enggak tuh. Jadi gitu. Sama adek kakak aja jangan dibandingin, apalagi sama orang lain. Nah, tuh lihat anak teman mama mah, anaknya Bu Tuti, wih, pintar, ini, nih. Nah, hari kamu meni bodoh-bodoh amat, sakit itu teh. Makanya kalau lagi kesel mendingan diam. Dasar anak monyet. Kata anaknya, berarti mamahnya monyet. Bunda, punten ya, tanpa sadar, kadang makin banyak bicara, makin salah. Betul nggak? Bunda ngomong gini sama anak, nak, kamu teh ngertiin mama tuh. Mama teh ngandung kamu, ngelahirin kamu, ngebesarin kamu, nyekolahin kamu. Mama teh capek. Kata anak ibu, suruh siapa, Ma? Lah aku mah nyuruh mama begitu. Iya ya, jadi salah kita. Coba bunda bilang gini, nak ngertiin mama. Pertanyaan saya, yang harus ngerti itu kita apa anak kita? Coba tolong jawab. Yang harus ngerti itu kita apa anak kita? Yang harus pertama ngerti itu kita dulu. Anak kita mah lahirnya juga belakangan dari kita, betul? Dan kita harus nuntut anak kita ngerti. Kamu teh ngertiin mama. Mama teh capek. Mana ayah kamu banyak masalah lagi. Mama teh capek. Jadi anak teh, ji orang nuliur kieu nya ieu teh. Perasaan mah yang salah ibu saya. Punten, bunda nganterin anak ke sekolah. Saya mau tanya, pas bunda nganterin ngomel nggak? Atau bunda tuh nganterin sambil, nah yang pinter di sekolah ya, yang rajin ya Nayana ya, kalau ada guru sopan ya Nayana ya, kamu nanti mama doain jadi anak yang pinter nak. Begitu kalimatnya atau kalimatnya tuntutan yang lainnya? Dengerin ya Naya, dengerin ya, nanti itu ya, di sekolah itu ya, dengerin, mama lagi pusing, dengerin nih, dengerin. Coba bayangin bunda,
Si anak teh mau ujian, mau ngerjain PR, mau sekolah, di mobil selama di jalan ku bunda diceramahin. Jadi seakan-akan pelampiasan. Bunda teh kesel sama suami, kenapa ke anak bunda pelampiasannya? Mama teh lagi sakit sama bapak kamu. Kamu dengerin mama ya. Udah. Bunda, saya mohon izin sekali ya. Kalau bunda ada masalah sama pasangan, kalau bisa mah jangan nunjukin masalah depan anak kita. Biarkan anak kita tuh bersih dengan segala kebaikannya. Maka carilah pendidikan yang baik, cari sekolah yang baik, cari guru yang baik. Insya Allah ini akan mengantarkan kita jadi orang tua yang baik dalam kehidupan. Insya. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik. Anak ada berapa statusnya? Satu anak bisa jadi apa? Perhiasan. Dua anak jadi apa? Qurrata ayun. Tiga anak jadi apa? Fitnah. Empat anak jadi apa? Musuh. Tugas siapa yang paling utama agar anak menjadi anak yang soleh itu? Orang tua. Oke. Tugas utama orang tua yang pertama apa? Solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik. Ada berapa pola pendidikan menurut surat Luqman? Yang pertama apa pendidikannya? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Adab. Jelas? Ali bin Abi Thalib ngasih rumus untuk ngurus anak berapa kali berapa? 7 kali 3. Usia anak 0 sampai 7 bagaimana perlakukannya? Seperti raja. 7 tahun kedua seperti tawanan. 7 tahun ketiga bisa diamalkan? Bisa dipraktekan? Sulit apa enggak? Susah apa enggak? Hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Share ke suami ibu, karena rumah tangga itu saling, bukan saing. Gak bisa sendirian. Ibu itu sekolah pertama, kepala sekolahnya ayah. Maka ayah bukan sekedar ATM berjalan. Kalau butuh duit baru bilang sama ayah, jangan. Ayah harus terlibat pendidikan anak di rumah kita. Setuju? Mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.